الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar dan sidang jamaah salat subuh yang kami muliakan, kita tidak ada henti-hentinya, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Beberapa minggu kami tidak bisa hadir. Mudah-mudahan pengajian dan tausiah setelah subuh tetap berjalan dengan baik. Kita masih berada di dalam kajian kita tentang dosa-dosa besar menurut Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang dosa besar lagi, adalah dosa besar bagi pemimpin yang berkhianat, zalim dan bengis kepada rakyatnya. Imam Az-Zahabi kemudian menulis ayat Al-Quran dan beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kepemimpinan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim." Asy-Syura ayat 42. Yang artinya sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi ini tanpa hak, tanpa kebenaran. Mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Kemudian Imam Az-Zahabi selanjutnya menulis ayat, "Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu ya'malun." Al-Maidah ayat 79. Mereka itu tidak saling mencegah terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Labi'sa ma kanu ya'malun. Sungguh sangat jelek apa yang telah mereka lakukan. Mereka tidak mau saling mencegah ketika ada perbuatan-perbuatan zalim. Kemudian Az-Zahabi selanjutnya menulis beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ini. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan juga Imam Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi." Setiap kamu itu penggembala, pemimpin,
dan masing-masing kamu nanti akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinanmu. Juga beliau menulis hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Rasulullah bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, falaysa minna, maka dia bukan termasuk golongan kami. Kemudian hadis lagi, "Adz-dzulm dzulumat yaumul qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat nanti. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Kemudian hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, "Ayyuma ra'in ghasya ra'iyatahu fahuwa finnar." Siapa saja pemimpin yang menipu rakyatnya, fahuwa finnar, maka dia ada di dalam neraka. Dalam sebuah hadis lagi dikatakan, "Man istara'ahu Allahu ra'iyatan falam yakhtu biha binushin illa harramallahu alaihi al-jannah." Barang siapa yang diberi tugas menjadi pemimpin, ngurus kepentingan rakyat, falam yuhidha binushin, kok dia tidak tulus dalam memimpin mereka, dia tidak tulus dalam memimpin mereka, illa harramallahu alaihi jannah, dia tidak akan diharamkan dia untuk masuk surga. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, "Man istar'ahu Allahu ra'iyatan yamut hina yamut wa huwa ghash li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Barang siapa yang ditugaskan dia menjadi pemimpin, ngurus keperluan rakyatnya, yamut, dia mati. Hina yamut, ketika mati dia, wa huwa ghash, dia menipu li ra'iyatihi, menipu rakyatnya, illa harramallahu alaihi jannah, Allah akan mengharamkan dia surga baginya. Dalam sebuah hadis lagi dikatakan, bukan illa harramallahu alaihi jannah, ditulis lam yajid raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Rahul Bukhari wa Muslim. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min amir asyrah illa yu'ta bihi yaumal qiyamah maghlulah yadahu ila unuqihi imma atlaqahu adluhu au baqahu juruhu. Barang siapa yang ditugaskan dia menjadi pemimpin untuk 10 orang, illa yu'ta bihi yaumal qiyamah, kecuali dia nanti pada hari kiamat maghlulah yadahu ila unuqih, di sini tangannya, di lehernya. Imma atlaqahu adluhu, mungkin keadilannya akan melepaskannya, au baqahu juruhu, atau kezalimannya ini nanti dicelakakan. Karena kezalimannya maka dia akan dicelakakan. Rahul Bazar wa Tabrani. Juga Nabi SAW berdoa. Ketika berdoa, Rasulullah SAW mengucapkan, Allahumma man waliya min amri hadhil ummah syai'an farafaqa bihim farfuq bihi wa man syaqqaqa alaihim fashkuk alaihi. Rawahu Muslim. Ya Allah, ya Tuhanku, kata Rasulullah, barang siapa yang ditunjuk dia menjadi pemimpin,
ngurus kepentingan umat ini. Farafiqa bihim, dia berbuat sayang, berbuat kasih sayang kepada rakyatnya. Farfuq bihi, ya Allah sayangilah dia. Waman syaqqaqa alaihim, barang siapa yang mempersulit rakyatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, fashkuk alaihi, persulitlah dia. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi pemimpin yang memudahkan rakyatnya, menyayangi rakyatnya, Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, sayangi dia. Tapi pemimpin yang menyukar-nyukarkan, menghalang-halangi, menyukar-nyukarkan, persukarkanlah dia. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga di dalam sebuah hadis, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakun umara fasakah jura. Nanti, kata Rasulullah, akan ada pemimpin-pemimpin yang fasik, pemimpin-pemimpin yang zalim dia. Faman saddaqahum bikidbihim wa anahum ala zulmihim falaysa minni. Barang siapa yang membenarkan mereka, pemimpin-pemimpin yang fasik, pemimpin-pemimpin yang zalim, barang siapa yang membenarkan mereka bikidbihim, dengan bikidbihim, dengan apa namanya, kidbnya, dustanya, wa anahum ala zulmihim, dan barang siapa yang menolong mereka kezalimannya, falaysa minni, maka dia bukan termasuk umatku. Walastu minhu, dan aku juga tidak termasuk mereka. Walan yarid alayyal haud, dan dia tidak akan masuk bersamaku nanti di dalam telaga di surga. Begitu Rasulullah SAW. Jadi sudah diprediksi oleh Rasulullah, nanti ada pemimpin-pemimpin yang fasik, pemimpin-pemimpin yang zalim. Ayo, siapa yang membenarkan mereka, menolong mereka dengan kebohongannya, dengan kezalimannya, Rasulullah mengatakan, dia bukan umatku, dan aku pun tidak bersama mereka, dan dia tidak akan masuk surga bersamaku di sebuah danau yang bagus. Dalam sebuah hadis lagi, Nabi juga bersabda, ma min qaumin yu'malu minhum bil ma'asi hum a'azzu aktsar faman ya'maluhu thumma lam yughayyiru illa ammahumullahu bi'iqabin. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud. Tidaklah suatu kaum yang dia itu bekerja di tengah-tengah mereka bil ma'asi, dengan melakukan kemaksiatan, hum azwa aktsar, dan orang-orang di masyarakat itu mereka itu kuat, mereka itu banyak. Faman ya'malu tsumma lam yughayyiru, barang siapa yang mengamalkannya kemudian tidak merubahnya, illa ammahullahu bi'iqab, kecuali Allah akan memberlakukan secara umum iqabnya, siksanya. Jadi ada orang baik-baik, masyarakatnya muslim baik-baik, ada orang-orang yang melakukan ma'asi, kemungkaran, dia tidak mau untuk merubahnya. Rasulullah mengatakan nanti siksanya
iqabnya, fitnahnya akan melanda seluruhnya tanpa pandang bulu, baik itu yang saleh maupun yang berbuat maksiat. Tidak ada pandang bulu. Karena apa? Karena mereka itu tidak mau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam sebuah hadis lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senada dengan ini, la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar au la yushikannallaha 'alaikum qabahu summa tad'unahu fala yustajab. Barang siapa hendaklah kamu memerintahkan kebaikan, hendaklah kamu mencegah kemungkaran, atau kamu diam. Kemudian la yushikannallaha ayyab'atsa 'alaikum 'iqaba, maka nanti Allah akan mengirim iqab, bencana. Tsumma tad'unahu, kemudian kamu berdoa kepada Allah, fala yustajab lakum, doamu tidak akan dikabulkan. Kenapa? Meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian dalam sebuah hadis lagi dikatakan, asyaddun nas adzaban yaumal qiyamah imamun jair, rawahu Abu Ya'la wa Tabrani. Manusia yang paling besar siksanya pada hari kiamat siapa? Imamun jair, pemimpin yang zalim. Dalam hadis lagi disebutkan, syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qalu ya Rasulullah afala nunabidhuhum, qala la ma aqama fikum as-salah, rawahu Muslim. Pemimpin-pemimpin yang jelek di antara kamu adalah orang-orang yang kamu marah kepada mereka karena kezalimannya, dan mereka pun marah kepada kamu. Kamu melaknat mereka, wa tal'anunahum, kamu melaknat mereka, wa yal'anunakum, dan mereka pun melaknat kamu. Kalau lantas para sahabat mengatakan, ya Rasulullah afala nunabidhum, ya Rasulullah boleh saya mengimpeach mereka, mendobrak mereka, melawan mereka? Karena jangan, ma'aqama fikumus shalah, selagi dia masih menegakkan salat. Barangkali nanti kalau terjadi chaos, maka seluruh rakyat akan merasakan itu. Ya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ka'ab, ya Ka'ab bin Ujrah, adakallah min imaratis sufaha. Ka'ab adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakumullah, mudah-mudahan Allah akan melindungi kamu min imaratis sufaha, dari pemimpin-pemimpin yang bodoh. Kemudian Rasulullah mengatakan, umara yakununa ba'di la yahtaduna bihadi wa la yastanuna bisunnati. Siapa pemimpin-pemimpin yang bodoh? Yaitu umara, pemimpin-pemimpin yang ada nanti sesudahku, dia tidak mau mengambil petunjuk dari petunjukku. Kemudian wala yastanuna bisunnati, dan mereka tidak mau mengambil sunnahku. Kemudian Rasulullah mengatakan,
Imam Al-Dhabi menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Salasu da'awat mustajabat la syakka fihin. Rasulullah mengatakan 3 doa yang mustajab. Doa yang dikabulkan la syakka fihin. Tidak ada keraguan di dalamnya. Siapa? Doa-doa yang dikabulkan oleh Allah. Da'watul madlum. Doanya orang-orang yang teraniaya. Jangan dianggap remeh. Orang yang teraniaya itu. Kalau orang teraniaya itu berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watul musafir. Doanya orang-orang yang musafir. Wa da'watul walid ala waladihi, dan doanya orang tua terhadap anaknya. Rawahu Ibnu Majah, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sebagai orang tua, doakan anak-anak kita. Walaupun kadang-kadang anak-anak kita susah, kita doakan. Doakan terus. Mudah-mudahan akhirnya anak insya Allah menjadi anak yang saleh. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Begitu petunjuk Allah, begitu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kepemimpinan ini. Pemimpin itu adalah amanah. Suatu hari Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah dan meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tastamiluni?" Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menunjuk kami menjadi pemimpin? Kemudian Abu Dzar mengatakan, "Fadaraba biyadihi ala mankibayya faqala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk-nepuk dengan tangan beliau di atas pundakku. Faqala. Seraya Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Dzar, innaka dha'if." Abu Dzar, sesungguhnya kamu itu lemah. Rasulullah menasihati kepada Abu Dzar, kenapa kamu menunjuk mau menjadi pemimpin? Innaha amanah. Abu Dzar, kepemimpinan itu amanat. Innaha khizzun wa nadam. Abu Dzar, kepemimpinan itu nanti akan menjadi penyesalan dan kehinaan. Illa man akhadha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambil kepemimpinan itu dengan benar, wa addalladzi alaihi fiha, dan orang-orang yang akan melaksanakan kewajiban kepemimpinan itu dengan benar. Abu Dzar ditepuk-tepuk pundaknya oleh Rasulullah, kamu itu lemah. Abu Dzar, kepemimpinan itu amanat, nanti kamu menyesal, nanti akan kamu dihina. Abu Dzar, kepemimpinan itu aman. Karena itu saya menulis sebuah pesan Dr. Muhammad Fatih. Dia menulis bukunya The Art of Leadership in Islam, seni di dalam kepemimpinan Islam. Ada karakter dasar yang harus dimiliki seorang pemimpin, kata beliau. Pertama, dia beriman. Yang kedua, dia ikhlas di dalam bekerja. Yang ketiga, dia yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berilmu pengetahuan dan terus mau belajar pemimpin itu. Dia menjadi pendidik yang benar. Selanjutnya nomor 6, dia bermurah hati. Kemudian adil. Yang ke-8 beliau mengatakan bersabar dan mampu menahan penderitaan. Jadi pemimpin itu harus sabar dan mampu menahan penderitaan. Dicemooh, dia sabar. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah pada kesempatan ini mudah-mudahan kita doakan pemimpin kita menjadi pemimpin-pemimpin yang baik,
pemimpin yang adil, pemimpin yang mau mengurus kepentingan rakyatnya dengan benar. Kalau tidak, maka pemimpin itu telah berbuat dosa besar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال. Terima kasih Gibraltar. Gibraltar. Terima kasih. مثل الرمال